Bayangkan, puluhan pendeta Spanyol mengundang seorang ulama ke gereja dengan niat menghina Islam. Tapi justru mereka terdiam, terkejut, bahkan ada yang langsung memeluk Islam setelah mendengar penjelasan tentang Trinitas. Bagaimana satu ucapan ulama itu bisa mengguncang keyakinan mereka? Senja selalu datang dengan warna ungu keemasan di atas katedral primatial Saint Mary of Toledo, melukis dinding batu gotica yang megah dengan bayangan panjang. Namun, di dalam ruang pertemuan para kanon yang suram dan berbau dupa lama, hanya ada kegelapan yang dirasakan Pastor Eduardo Martin. Eduardo, seorang rohaniwan berusia 50-an dengan rambut yang mulai menipis dan mata tajam yang kini tampak gelisah, menyilangkan tangan di atas meja kayu ek. Di hadapannya, duduklah selusin pendeta senior dari berbagai paroki utama di Spanyol bagian selatan. Udara terasa tebal, bukan karena panasnya musim gugur Kastia, melainkan oleh beban kekhawatiran yang mereka bagi. Kita tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini hanya masalah di pinggiran, saudara-saudara, ujar Eduardo, suaranya sedikit serak. Setiap bulan, saya melihat laporan, pembangunan masjid-masjid baru, pusat-pusat budaya, dan yang paling mengganggu, ketertarikan generasi muda kita pada narasi mereka yang terasa, sederhana, dan logis. Pendeta Manuel, seorang teolog konservatif dari Sevilla, menghela napas. Eduardo, kita telah membahas ini. Kita memiliki sejarah yang kuat. Kita memiliki tradisi yang tak tertandingi. Kita tidak perlu gentar pada agama yang bahkan tidak menerima ketuhanan Yesus Kristus. Itulah masalahnya, Manuel. Eduardo membentak, sedikit meninggikan suaranya. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Matanya memancarkan rasa frustrasi yang mendalam. Kita tidak gentar, tapi kita tidak efektif. Kita berkhotbah kepada orang yang sudah percaya. Sementara mereka, kaum muslim itu, mereka berkhotbah dengan tindakan, dengan kesederhanaan, dan, celakanya, dengan argumen yang menyerang tepat ke inti ajaran kita. Eduardo kemudian mengeluarkan sebuah selebaran dari balik mapnya, yang ia taruh dengan kasar di atas meja. Itu adalah ringkasan dari sebuah seminar antar iman yang diadakan di Madrid, di mana seorang ulama muda dengan tenang membahas kesulitan memahami Trinitas, Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagi orang luar, bahkan di hadapan sekelompok imam. Mereka menertawakan kita, secara halus, dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Kuasa membutuhkan seorang putra untuk mati demi dosa kita? Tuhan kok ada tiga? Keheningan melanda ruangan itu. Pertanyaan itu, meskipun klise bagi mereka, selalu menimbulkan rasa tidak nyaman karena sulit untuk dijelaskan dengan ringkas kepada kaum awam. Kita membutuhkan tindakan yang mendasar, yang bukan hanya mempertahankan diri, tapi menyerang balik, kata Pastor Javier, seorang pendeta yang biasanya diam. Kita perlu menunjukkan kelemahan teologis mereka di hadapan publik. Kita perlu memaksa mereka untuk berhadapan dengan superioritas dan kedalaman iman Kristiani kita. Eduardo mengangguk perlahan. Disinilah letak ide radikalnya. Sebuah rencana yang sudah ia matangkan selama berminggu-minggu. Sebuah langkah yang diyakininya akan membalikan keadaan dan memperkuat iman jemaat mereka dari keraguan yang terus menggerogoti. Saya punya rencana. Rencana untuk mengundang seorang ulama terkemuka ke sini, ke katedral kita yang suci ini. Bukan untuk dialog manis-manis yang sia-sia, melainkan untuk debat terbuka. Sebuah pengujian iman, di mana kita, para pendeta terpelajar ini, akan memojokkannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap inkonsistensi dan kedangkalan ajaran mereka. Jelas Eduardo, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Kita akan membuatnya malu, di depan kamera, di depan media, di depan jemaat kita, dan di depan dunia. Kita akan membuktikan bahwa keyakinan kita adalah yang paling kuat. Para pendeta yang lain saling pandang. Rencana itu nekat, bahkan berbahaya. Tetapi di tengah keputusasaan yang mereka rasakan, ide itu tiba-tiba terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Sinar senja di Toledo telah lama hilang, menyisakan hanya ambisi yang gelap dan dingin di dalam hati para rohaniwan yang bertekad ini. Keheningan di ruang pertemuan itu pecah oleh bisikan-bisikan persetujuan yang ragu-ragu. Rencana Pastor Eduardo untuk mengundang seorang ulama bukan sekadar debat, melainkan sebuah pengujian iman, sebuah istilah yang mengandung ambisi dan bahaya. Kita harus jujur pada diri kita sendiri, Pastor Eduardo melanjutkan, menyadari keraguan yang terpancar dari wajah rekan-rekannya. Selama ini,
Kita hanya berdialog dengan ulama-ulama yang moderat, yang setuju untuk tidak setuju. Hasilnya, kesempatan berkhotbah kita semakin sempit, dan narasi Islam terus menyebar di ruang publik Spanyol. Kita harus menyeret perdebatan ini ke medan yang kita kuasai. Tujuan Eduardo jelas. Mereka tidak hanya ingin menang dalam debat teologis, tetapi mereka ingin menang secara visual dan psikologis. Mereka ingin menciptakan momen yang dapat direkam dan disebarkan, di mana keyakinan Islam tampak goyah di hadapan kedalaman tradisi Katolik. Kita akan memilih topik yang paling sensitif bagi mereka, usul Pastor Manuel, kini mulai tertarik pada strategi konfrontatif ini. Mungkin tentang peran Nabi Muhammad yang kontroversial, atau tentang aspek-aspek syariat yang sulit diterima oleh masyarakat modern. Eduardo menggeleng. Tidak, itu terlalu mudah dipatahkan dengan argumen sosial budaya. Kita harus menyerang jantung keyakinan mereka, sekaligus memperkuat fondasi keyakinan kita sendiri. Dan tidak ada yang lebih efektif selain membalikan argumen yang selama ini mereka gunakan untuk menyerang kita. Ia menjeda, matanya menyapu wajah-wajah yang penuh harap. Kita akan menyerang mereka dengan tauhid, keesaan Tuhan, mereka sendiri. Kita akan paksa ulama itu mengakui bahwa konsep Tuhan dalam Islam, meskipun sederhana, tidak mampu menampung kompleksitas kasih dan pengorbanan ilahi yang hanya ditemukan dalam Trinitas. Rencana mereka adalah membuat serangkaian pertanyaan yang dimulai dengan memuji kemurnian konsep keesaan Tuhan, tauhid, dalam Islam, hanya untuk kemudian menunjukkan bahwa konsep Tuhan yang hanya satu, itu adalah Tuhan yang dingin, jauh, dan tidak terlibat dalam penebusan dosa manusia, sebuah kelemahan yang hanya dapat diisi oleh misteri Trinitas. Ini adalah jebakan ganda, jelas Eduardo dengan nada bersemangat. Jika dia mencoba membela keesaan Tuhan, dia akan dicap anti kasih karunia dan anti pengorbanan. Jika dia mencoba berbelas kasih pada konsep Trinitas, dia akan melanggar prinsip dasar imannya sendiri. Javier, yang awalnya tampak ragu, tersenyum sinis. Brilian! Kita akan menggunakan kedalaman Alkitab dan 2000 tahun teologi gereja untuk membuktikan bahwa Tuhan yang hanya satu adalah Tuhan yang tidak memadai. Mereka sepakat untuk fokus pada beberapa inti argumen. Misteri penebusan, tanpa putra, Yesus, tidak ada pengorbanan yang cukup besar untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Hubungan ilahi, konsep Trinitas menunjukkan hubungan cinta abadi di dalam diri Tuhan itu sendiri, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang merupakan model sempurna bagi kasih manusia. Bukti Alkitabiah, mereka akan menggunakan ayat-ayat perjanjian baru yang mereka yakini secara kuat mendukung kesetaraan Yesus dengan Tuhan. Mereka melihat rencana ini bukan hanya sebagai cara untuk menghina Islam, tetapi sebagai cara untuk membersihkan keraguan di hati umat Katolik Spanyol yang telah lama digoyahkan oleh serangan argumen keesaan Tuhan. Ini adalah kesempatan mereka untuk memproklamirkan bahwa Tuhan yang ada tiga, itu, pada akhirnya, jauh lebih unggul dan penuh cinta daripada Tuhan yang hanya satu. Dengan semangat baru, para pendeta mulai membagi tugas, mengumpulkan referensi, menyusun pertanyaan berantai, dan, yang terpenting, memilih ulama yang akan mereka jatuhkan. Kebulatan tekad mereka kini telah menggantikan keraguan awal, di bawah janji kemenangan teologis yang diakini akan segera mereka raih. Setelah menetapkan strategi konfrontasi, langkah berikutnya adalah yang paling krusial, memilih target. Ulama yang mereka undang haruslah seseorang yang cukup terkemuka sehingga kekalahannya akan memiliki dampak besar di mata publik dan komunitas Muslim. Mereka tidak mencari ulama pinggiran, mereka mencari seorang simbol. Kita butuh seseorang dengan gelar akademis yang kuat, yang berbicara bahasa Spanyol dengan fasih, dan yang memiliki jangkauan publik, kata Pastor Javier, sambil menyalakan proyektor untuk menampilkan beberapa profil. Jika kita mengalahkan seorang tokoh lokal yang sederhana, dunia akan menganggap kita pengecut. Mereka meninjau beberapa nama. Ada seorang mufti tua yang dikenal karena konservatisme yang kaku, tetapi ia kurang fasih dalam teologi Kristen. Ada pula seorang sarjana muda yang populer di media sosial, namun dianggap terlalu dangkal. Akhirnya, Pastor Eduardo menghentikan tayangan itu pada satu profil, Dr. Tarik Al-Hasan. Inilah dia, ujar Eduardo, suaranya dipenuhi campuran kekaguman profesional dan niat buruk. Dr. Tarik Al-Hasan, lahir di London dari keluarga Maroko, dididik di Oxford, dan meraih gelar doktor dalam perbandingan agama dari Sorbonne. Dia bukan hanya seorang ulama, dia adalah seorang cendekiawan teologi Kristen yang diakui.
Wajah Dr. Tarik yang terpampang di layar adalah wajah yang tenang, dengan janggut rapi dan mata yang terlihat cerdas dan damai. Sebuah kontras yang mencolok dengan suasana hati para pendeta di ruangan itu. Dia menulis buku tentang sejarah Konsili Nicea. Dia memahami perjanjian baru bahkan lebih baik dari beberapa pendeta muda kita, tambah Eduardo. Dia dikenal karena ketenangannya yang tak tergoyahkan dalam debat. Dia tidak pernah meninggikan suara, dan dia selalu menggunakan referensi pihak lawan untuk mendukung argumennya. Publik menganggapnya kredibel dan beradab. Para pendeta lain terdiam sejenak. Jika Tarik kalah, dampaknya akan meluas ke seluruh Eropa. Jika mereka yang kalah, mereka segera menyingkirkan pemikiran yang mengganggu itu. Ini berisiko tinggi, gumam Pastor Manuel. Jika dia sejenius yang Anda katakan, dia mungkin bisa membalikan serangan kita tentang Trinitas. Dia mungkin mencoba, balas Eduardo dengan keyakinan yang dipaksakan. Tetapi kita akan memaksanya bermain di lapangan kita, kedalaman konsep ketuhanan yang penuh cinta versus kesatuan Tuhan yang tanpa pengorbanan. Kita akan membuatnya terlihat defensif. Keuntungan kita adalah tuan rumah, dan kita memiliki 2000 tahun dogma gereja di belakang kita. Memilih Dr. Tarik adalah sebuah pertaruhan besar. Para pendeta percaya bahwa hanya dengan mengalahkan lawan seberat dia, mereka dapat membersihkan gereja Spanyol dari keraguan yang menjangkiti. Kemenangan atas seorang intelektual muslim yang disegani akan menjadi pukulan telak yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Kita akan menyusun pertanyaan sedemikian rupa sehingga dia akan terjebak dalam dilema teologis, antara mempertahankan keesaan yang dingin, atau mengakui perlunya Tuhan yang berkorban dan terbagi. Jelas Eduardo sambil mematikan proyektor. Kita ingin dia menjadi korban dari kecerdasannya sendiri. Target telah ditetapkan. Sekarang, mereka harus menyusun surat undangan yang tidak hanya menarik Dr. Tarik, tetapi juga memberikan kesan bahwa acara tersebut adalah pertemuan akademik antar iman yang tulus, padahal di dalamnya tersimpan rencana penghinaan publik. Mereka siap menyamar menjadi tuan rumah yang ramah, sambil memegang belati argumen yang paling tajam. Penyusunan surat undangan kepada Dr. Tarik Al-Hasan adalah tugas yang memerlukan keahlian diplomasi tingkat tinggi, dicampur dengan dosis manipulasi yang halus. Para pendeta ingin memastikan bahwa bahasa surat itu mencerminkan niat mulia untuk dialog, sambil secara terselubung menantang superioritas teologisnya. Tujuannya adalah memancing Dr. Tarik agar datang tanpa menyadari bahwa ia akan disambut oleh panel interogasi, bukan diskusi akademik yang setara. Pastor Eduardo mengambil pena, memikirkan setiap kata. Surat itu dibuka dengan pujian yang berlebihan atas reputasi akademis Dr. Tarik dan perannya sebagai jembatan antar iman. Yang mulia Dr. Tarik Al-Hasan, tulisnya, menggunakan sapaan kehormatan yang tinggi. Kami, segenap kanon Katedral Primatial Toledo, dengan penuh kerendahan hati mengundang Anda untuk sebuah pertemuan yang kami yakini sangat penting bagi masa depan dialog agama di Eropa. Inti provokasi terletak pada paragraf kedua. Eduardo menuliskan bahwa beberapa jemaat Katolik sedang mengalami keraguan filosofis karena serangan narasi yang meremehkan kompleksitas Trinitas. Mereka ingin Dr. Tarik, seorang ahli perbandingan agama, membantu mereka memahami mengapa narasi keesaan Tuhan yang sederhana begitu menarik bagi orang awam. Kami telah menyadari bahwa argumen kami mengenai misteri Trinitas seringkali gagal menjangkau pikiran yang terbiasa dengan konsep tauhid yang lugas, bunyi kalimat kuncinya. Oleh karena itu, kami ingin Anda berbagi perspektif Anda secara terbuka di hadapan panel ahli kami, untuk memungkinkan kami menyempurnakan pemahaman kami tentang titik-titik lemah dalam presentasi kami sendiri. Di permukaan, surat itu terdengar seperti pengakuan kelemahan dan permintaan bantuan akademis. Namun, di antara baris-barisnya, terdapat sindiran. Kami butuh Anda untuk menjelaskan bagaimana konsep Anda yang sederhana, itu bisa mengalahkan konsep kami yang kompleks dan mendalam. Ini adalah umpan yang dirancang untuk menarik ego intelektual seorang sarjana. Setelah diperiksa dan disetujui oleh seluruh panel, surat itu dikirim melalui jalur diplomatik resmi katedral. Para pendeta kemudian menunggu dengan gelisah. Mereka menduga Dr. Tarik akan ragu, mungkin menuntut syarat-syarat tertentu, atau bahkan menolaknya karena jadwalnya yang padat. Namun, responsnya datang hanya 2 hari kemudian, melalui email yang ringkas dan tanpa emosi, dan itu mengejutkan mereka semua. Yang terhormat Pastor Eduardo Martin dan Kanon Katedral Toledo, balas Dr. Tarik. Saya merasa terhormat atas undangan Anda untuk membantu menjelaskan daya tarik teologis dari keesaan Tuhan, tauhid,
dan mendiskusikan tantangan yang Anda hadapi dalam menjelaskan Trinitas. Saya akan dengan senang hati hadir pada tanggal yang Anda usulkan, dengan satu syarat, diskusi harus terbuka, tanpa sensor, dan berlandaskan pada referensi keagamaan yang valid dari kedua belah pihak. Saya menantikan diskusi yang mencerahkan. Tidak ada perlawanan, tidak ada permintaan bayaran, tidak ada kecurigaan. Ulama itu menerima undangan, bersedia membahas topik yang paling krusial, dan yang paling mencolok. Ia setuju untuk datang ke pusat kekuatan Katolik Spanyol tanpa ragu. Respons yang begitu tenang dan bersahaja ini bukannya meredakan kekhawatiran para pendeta, malah sebaliknya. Ketenangan Dr. Tarik hanya menambah misteri dan meningkatkan taruhan. Bagi Pastor Eduardo, ini adalah konfirmasi. Ulama ini percaya diri, terlalu percaya diri, dan kejatuhannya di mimbar katedral mereka akan semakin memuaskan. Setelah konfirmasi kedatangan Dr. Tarik, Katedral Toledo berubah menjadi pusat komando yang bersemangat. Pastor Eduardo dan tim inti pendeta menutup diri selama 2 minggu, mengubah ruang pertemuan mereka menjadi ruang perang teologis. Mereka percaya bahwa kesempatan ini adalah pertempuran untuk jiwa Spanyol, dan mereka bertekad untuk tidak meninggalkan batu pun yang tak terangkat. Persiapan para pendeta. Persiapan para pendeta sangat intensif dan sistematis. Mereka membagi diri menjadi tim-tim kecil, masing-masing bertanggung jawab atas satu garis serangan. Tim Alkitabiah menggali ayat-ayat perjanjian baru yang paling kuat untuk mendukung sifat ketuhanan Yesus dan kehadiran Roh Kudus, memastikan mereka dapat menanggapi setiap upaya ulama Tarik untuk mengkontekstualisasikan atau menafsirkan ulang teks-teks tersebut. Fokus mereka adalah Injil Yohanes dan surat-surat Paulus. Tim Sejarah Dogma meninjau kembali sejarah Konsili Nicea, Konsili Konstantinopel, dan Athanasius, untuk mempertahankan bahwa formulasi Trinitas adalah jawaban yang sah dan historis terhadap bid'ah, bukan sekadar penemuan gereja. Mereka mempersiapkan argumen bahwa misteri Trinitas adalah kedalaman yang melampaui logika manusia, dan bahwa kesederhanaan tauhid adalah kemiskinan filosofis. Tim Filosofi Etika menyusun argumen bahwa hanya Tuhan yang terbagi, Bapa yang mengutus, Putra yang berkorban, yang dapat secara efektif menebus dosa warisan umat manusia. Mereka akan menekankan bahwa konsep keesaan Tuhan tanpa putra yang berkorban menghasilkan Tuhan yang dingin dan tidak terlibat dalam penderitaan manusia. Pastor Eduardo, yang memimpin seluruh operasi, menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan katedral yang berdebu. Dia melatih rekan-rekannya untuk menjaga ketenangan, mengajukan pertanyaan dengan nada hormat, tetapi dengan presisi yang mematikan. Kita harus membuatnya terlihat arogan saat ia mencoba menyederhanakan misteri agung kita, pesannya berulang kali. Mereka mengumpulkan tumpukan buku, makalah, dan catatan, senjata mereka untuk pertempuran intelektual yang akan datang di sisi lain. Persiapan Dr. Tarik Al-Hasan terasa sangat kontras. Dia tidak mengadakan pertemuan besar atau mengumpulkan tumpukan buku. Setelah menerima undangan, dia hanya melakukan 2 hal. Pertama, dia memperbanyak salinan Alkitab, versi Spanyol yang disahkan oleh Konferensi Wali Gereja Spanyol, dan beberapa buku referensi Kristen dasar, seperti Katekismus Gereja dan tulisan-tulisan para bapak gereja awal. Kedua, dia menghabiskan waktunya dalam kontemplasi dan doa, lebih banyak daripada membaca. Rekan-rekannya merasa cemas. Tarik, mereka menyiapkan jebakan. Mereka akan menyerangmu dengan ayat-ayat. Dr. Tarik hanya tersenyum tenang. Jika mereka menggunakan Alkitab untuk menantang Tuhan yang Esa, maka saya akan menggunakan Alkitab untuk menunjukkan Tuhan yang Esa, jawabnya. Dia percaya bahwa senjata terbaiknya bukanlah teologi Islam, melainkan penguasaan totalnya terhadap referensi lawan. Dia tidak perlu menyerang ajaran para pendeta, dia hanya perlu menunjukkan bagaimana ajaran inti mereka sendiri, terutama tentang Trinitas, mengalami kesulitan mendasar jika dilihat dari sudut pandang sejarah teks dan konsili awal. Pada malam menjelang debat, Dr. Tarik hanya membawa 1 tas kecil ke hotelnya. Di dalamnya terdapat Alkitab yang penuh stabilo dan pulpen, serta sebotol air. Sementara di katedral, puluhan pendeta merasa kelelahan karena persiapan yang berlebihan. Dr. Tarik memasuki arena dengan ketenangan seorang pria yang yakin bahwa kebenaran tidak membutuhkan persiapan berlebihan, melainkan hanya membutuhkan kejelasan dalam presentasi. Malam itu, Katedral Primatial Toledo diselimuti oleh aura yang jarang terjadi. Aula utama, biasanya dipenuhi dengan keheningan doa, kini dipasangi lampu sorot, kamera siaran, dan 2 deret panjang meja yang berhadapan. Di satu sisi, duduklah 12 pendeta senior, dipimpin oleh Pastor Eduardo Martin,
mengenakan jubah rapi yang menyiratkan otoritas dan tradisi. Di sisi lain, sebuah kursi tunggal disiapkan untuk tamu kehormatan mereka, atau, sesuai rencana, target mereka. Ribuan pasang mata, baik di dalam gereja maupun yang menonton melalui streaming langsung, terfokus pada panggung. Jemaat Katolik Spanyol datang dengan rasa ingin tahu dan dukungan yang kuat, yakin bahwa para rohaniwan mereka akan dengan mudah menghalau tantangan teologis apapun. Media nasional dan internasional juga hadir, menyadari potensi kontroversi dari pertemuan ini. Ketegangan di udara begitu pekat hingga bisa dipotong. Para pendeta, meskipun telah mempersiapkan setiap argumen, merasakan sedikit getaran kegelisahan. Mereka adalah tuan rumah, tetapi mereka juga yang mengajukan tantangan, dan kegagalan bukanlah pilihan. Tepat pukul 8 malam, pintu samping panggung dibuka. Semua mata tertuju ke sana. Masuklah Dr. Tariq Al-Hassan. Dia tidak mengenakan pakaian tradisional yang mencolok, melainkan setelan jas sederhana berwarna gelap, tanpa hiasan. Sebuah pilihan yang secara visual meredam drama dan memproyeksikan citra akademisi yang serius. Dia berjalan dengan langkah yang tenang, matanya menatap lurus ke depan, tanpa menunjukkan sedikitpun rasa gugup atau arogansi. Di tangannya, hanya ada satu tas kecil berisi Alkitabnya yang sudah distabilo. Dr. Tariq membungkuk sebentar kepada para pendeta sebelum duduk di kursinya yang terisolasi. Keheningan yang tiba-tiba terjadi terasa lebih berat daripada kebisingan apapun. Ia duduk tegak. Tangannya diletakkan dengan tenang di atas meja. Pastor Eduardo mengambil mikrofon. Senyumnya terasa dingin dan formal. Selamat malam, saudara-saudara terkasih, dan selamat datang kepada Yang Mulia Dr. Tariq Al-Hassan. Kami sangat menghargai kesediaan Anda untuk hadir di rumah kami dan berbagi pandangan Anda. Tujuan kita malam ini adalah dialog jujur tentang konsep ketuhanan. Eduardo melanjutkan dengan narasi pembuka yang panjang, memuji kedalaman misteri Trinitas sebagai inti dari iman Kristiani dan sebagai bukti cinta Allah yang tak terbatas. Dalam pidatonya, ia secara halus menyiratkan bahwa konsep tauhid, keesaan Tuhan, yang tegas dalam Islam adalah konsep yang kaku dan tidak mampu mengatasi kompleksitas penebusan dosa manusia. Dr. Tariq mendengarkan dengan penuh perhatian. Ekspresi wajahnya tidak berubah. Dia tidak bereaksi terhadap sindiran yang tersembunyi. Dia hanya mengangguk sesekali, seolah dia sedang mendengar pembacaan teks yang sudah dikenalnya dengan baik. Ketika giliran Dr. Tariq tiba, ia berbicara dengan suara yang lembut namun terdengar jelas dan berwibawa di seluruh aula. Dia memulai dengan memuji tradisi keagamaan Spanyol dan menghormati Yesus Kristus sebagai nabi besar yang dihormati dalam Islam. Saya berterima kasih kepada Pastor Eduardo dan rekan-rekan beliau atas undangan ini, kata Dr. Tariq. Saya datang bukan untuk berdebat, tetapi untuk menjelaskan. Ajaran Islam mengenai keesaan Tuhan, tauhid, memang sederhana, bukan karena kedangkalan, melainkan karena kemurniannya. Dan malam ini, saya berharap dapat menjelaskan mengapa Tuhan yang satu bukanlah Tuhan yang dingin, melainkan Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak memerlukan perpecahan atau pengorbanan anak untuk mewujudkan keadilan dan kasih-Nya. Perbedaan fundamental dalam pendekatan mereka sudah terlihat jelas. Para pendeta siap menyerang dengan detail-detail teologis yang rumit. Dr. Tariq siap membela dengan kejelasan filosofis yang sederhana. Panggung telah diatur. Konfrontasi telah dimulai. Pastor Eduardo memberi isyarat kepada Pastor Javier untuk memulai. Ini adalah bagian dari strategi, membiarkan rekan-rekan pendeta lain menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguras energi ulama Tariq dan membuatnya lengah, sebelum Eduardo melancarkan pukulan telak tentang Trinitas. Pastor Javier memulai dengan nada yang terdengar ramah namun berniat tajam. Dr. Tariq, dalam konteks Spanyol dan Eropa, kami mengamati bahwa Islam sering dipandang oleh masyarakat luar kurang menekankan pada belas kasih pribadi atau pengampunan universal seperti yang diajarkan oleh pengorbanan Yesus. Bisakah Anda jelaskan bagaimana Tuhan yang satu, tanpa putra yang menderita, dapat meyakinkan umat manusia tentang kasih-Nya yang tak terbatas? Pertanyaan itu adalah jebakan yang cerdas. Ia memaksa Dr. Tariq untuk membandingkan konsep kasih Tuhan dalam Islam dengan narasi salib yang kuat dalam kekristenan. Dr. Tariq Al-Hassan tersenyum tipis. Ketenangannya mengejutkan para pendeta. Ia tidak terburu-buru, mengambil jeda sejenak untuk membiarkan pertanyaan itu meresap. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat penting, Pastor Javier. Jawabnya, memahami kasih Tuhan harus dimulai dengan memahami kuasa Tuhan. Dalam Islam, Tuhan tidak hanya mengasihi, Ia adalah Al-Wadud,
sumber kasih itu sendiri. Kasihnya tidak bergantung pada kebutuhan akan pengorbanan fisik, karena Dia Maha Kuasa. Dia beralih ke logika filosofis. Jika Tuhan harus mengutus bagian dari dirinya, seorang anak, untuk mati demi mengampuni dosa, itu secara tidak langsung menyiratkan adanya keterbatasan atau kebutuhan dalam ketuhanan. Bahwa hanya dengan pengorbanan yang ekstrim, keadilan dan kasih-Nya dapat dipuaskan. Dia melanjutkan, suaranya tetap lembut namun tegas. Bagi kami, ini adalah kebalikan dari Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni atas dasar kehendak dan rahmat-Nya yang tak terbatas, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tanpa perlu menanggung penderitaan. Kasih-Nya ditunjukkan melalui penciptaan, petunjuk, Al-Quran, dan kemampuannya untuk menerima pertobatan murni. Tuhan yang satu adalah Tuhan yang mampu mengampuni tanpa perlu menderita, dan itulah bukti kasih dan kuasa tertinggi. Javier terlihat sedikit goyah. Argumen ulama tarik tidak terpaku pada detail Islam, tetapi menyerang premis filosofis di balik kebutuhan penebusan. Giliran Pastor Manuel, ia beralih ke aspek sosial, berusaha menyeret ulama tarik ke dalam perdebatan tentang modernitas. Dr. Tarik, kita hidup di dunia modern yang kompleks. Apakah konsep Tuhan yang tunggal dan jauh ini, seperti yang kami lihat dalam Islam, dapat memberikan panduan moral dan etika yang relevan bagi tantangan kontemporer tanpa adanya sosok Yesus yang terlibat langsung dalam pengalaman manusia? Dr. Tarik mengangguk lagi, menunjukkan bahwa ia sudah menduga serangan ini. Kami melihat Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sebagai sosok yang sangat terlibat, sebagai nabi dan utusan Tuhan. Namun, ajaran beliau, seperti ajaran semua nabi, adalah untuk kembali kepada keesaan murni Tuhan. Ia membalikan argumen itu dengan cerdik. Mengenai panduan moral, kami percaya bahwa Tuhan yang jauh dari keterbatasan makhluk adalah Tuhan yang adil, yang standar etikanya tidak berubah-ubah oleh pengalaman manusiawi yang terkandung dalam ketuhanan. Tuhan yang esa memberikan hukum yang seragam dan mutlak. Justru konsep Tuhan yang terbagi atau terlibat langsung dalam kemanusiaan secara fisik dapat mengaburkan batas antara ketuhanan dan kemanusiaan, yang berpotensi menyebabkan kebingungan etika. Dengan cerdik, ulama tarik berhasil memindahkan fokus dari kritik sosial ke konsep metafisika ketuhanan. Para pendeta mulai merasa argumen yang mereka siapkan dengan susah payah ini tidak efektif. Ulama tarik terlalu tenang, terlalu siap, dan terlalu pandai mengalihkan fokus dari kelemahan Islam, menurut mereka, kepada kelemahan filosofis dalam teologi Kristen, tanpa pernah menyinggung Trinitas secara langsung. Kini, giliran Pastor Eduardo. Waktunya telah tiba untuk melancarkan serangan utama. Setelah melihat dua rekan pendetanya gagal menggoyahkan ulama tarik dengan serangan filosofis dan sosial, Pastor Eduardo Martin tahu bahwa tidak ada waktu lagi untuk basa-basi. Ini adalah saatnya melancarkan serangan yang telah mereka persiapkan dengan cermat, serangan terhadap Trinitas. Eduardo mengambil alih mikrofon. Suaranya berubah, dari formal menjadi syarat dengan keyakinan dogmatis. Dr. Tarik, Anda telah berbicara tentang keagungan keesaan Tuhan. Kami menghargai pandangan Anda. Tetapi, dengan segala hormat, narasi yang Anda usung tidak lengkap, kata Eduardo, menatap ulama tarik lurus di mata. Keesaan Tuhan dalam Islam adalah keesaan yang mandul dalam hal kasih yang berkorban. Ia tidak bisa menjelaskan pengorbanan terbesar. Eduardo membuka Alkitabnya di depan kamera, dengan cepat menemukan ayat-ayat yang ia yakini akan memenangkan perdebatan. Kami sampai pada inti iman kami, Trinitas yang Maha Kudus. Kami percaya pada Tuhan Bapa, yang mengutus Putra, Yesus Kristus, sebagai kurban penebusan yang sempurna, dan Roh Kudus yang memberikan kehidupan. Dia mengangkat tangannya, ekspresinya dramatis. Bagaimana mungkin Anda, seorang sarjana perbandingan agama, dapat mengabaikan bahwa inilah satu-satunya cara bagi Tuhan untuk memenuhi keadilannya sekaligus menunjukkan kasih-Nya yang mendalam? Kami tidak memiliki Tuhan yang jauh, Dr. Tarik. Kami memiliki Tuhan yang terlibat, Bapa yang mencintai, Putra yang menderita, dan Roh yang menghibur. Eduardo kemudian melontarkan pertanyaan yang telah lama ia siapkan, sebuah pertanyaan yang dirancang untuk menjerat ulama tarik dalam dilema teologis Islam. Dalam Islam, Anda mengagungkan keesaan Tuhan, Tauhid. Tetapi, bisakah Anda jelaskan kepada kami, bagaimana keesaan yang Anda agungkan itu lebih unggul daripada kemahabesaran, kekayaan, dan kasih yang terkandung dalam tiga pribadi yang satu?
Kami memiliki Tuhan yang utuh, yang mampu menunjukkan kasih melalui perpecahan diri secara pribadi. Bagaimana Tuhan Anda yang hanya satu, itu, dapat menandingi kedalaman misteri agung Trinitas kami? Pertanyaan itu adalah puncak dari strategi mereka. Mereka meminta ulama tarik untuk mempertahankan kesederhanaan Tuhan di tengah klaim tentang kompleksitas yang lebih superior. Tampaklah ulama tarik, yang sebelumnya tenang, kini sedikit mengubah posisi duduknya. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar siap untuk beraksi. Ia tidak defensif. Ia terlihat seperti seorang ahli bedah yang siap melakukan operasi presisi. Ia kembali tersenyum. Senyum yang kali ini terasa lebih dalam dan penuh arti. Terima kasih, Pastor Eduardo, atas pertanyaan Anda tentang jantung keyakinan Kristen. Pertanyaan yang sangat jujur dan penting. Ia lalu meletakkan kedua tangannya di atas meja, di samping tasnya yang hanya berisi Alkitab. Ia menatap bukan hanya Pastor Eduardo, tetapi juga kamera dan para pendeta lainnya. Pastor, Anda meminta saya untuk membandingkan keesaan Tuhan dalam Islam dengan kedalaman misteri Trinitas, ujar Dr. Tarik. Nada bicaranya sedikit berubah, menjadi lebih serius. Saya akan dengan senang hati melakukannya. Namun, sebelum kita membahas kemuliaan, tiga pribadi yang satu, izinkan saya untuk memastikan bahwa kita memahami dasar historis dan tekstual dari misteri itu sendiri. Karena, sebelum saya menjawab mengapa Tuhan yang hanya satu, itu sempurna, kita harus menjawab, apakah Trinitas yang Anda agungkan itu benar-benar seutuhnya tercantum dan konsisten di setiap halaman Alkitab yang kita percayai? Pernyataan itu terasa seperti sambaran petir. Ulama tarik tidak langsung membantah Trinitas dengan ayat Al-Quran. Dia justru membalikan serangan dengan menggunakan senjata teologis lawan. Eduardo dan rekan-rekannya terkejut. Mereka telah mempersiapkan diri untuk membela Trinitas dari serangan Islam, bukan dari kerangka internal Alkitab itu sendiri. Semua mata kini tertuju pada Dr. Tarik Al-Hasan. Suasana telah bergeser sepenuhnya. Wajah para pendeta, khususnya Pastor Eduardo, memucat sedikit demi sedikit. Reaksi terkejut mereka bukan karena ulama tarik menyerang Islam, tetapi karena ia justru memutuskan untuk menyerang Trinitas menggunakan dasar yang mereka anggap tak tersentuh, Alkitab dan sejarah gereja awal. Dr. Tarik Al-Hasan menyadari perubahan suasana itu. Dia sengaja tidak memulai dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia memulai dengan apa yang ada di dalam tas kecilnya. Dia membuka Alkitab Spanyolnya yang sudah usang dan distabilo. Pastor Eduardo, Anda benar. Konsep Tauhid, keesaan Tuhan yang mutlak, adalah jantung Islam. Dan bagi kami, keesaan itu berarti Tuhan adalah satu dalam esensi, satu dalam keadilan, dan satu dalam kekuasaan, ujar Dr. Tarik. Suaranya kini terdengar seperti seorang dosen yang sabar. Dia menjelaskan bahwa keesaan ini adalah perlindungan teologis. Jika Tuhan harus dibagi menjadi tiga pribadi, bahkan jika tiga itu satu esensi, maka pasti akan selalu ada pertanyaan tentang subordinasi atau keutamaan. Siapa yang mengutus? Dan siapa yang diutus? Siapa yang berkuasa? Dan siapa yang patuh? Bagi kami, konsep Tuhan yang sempurna haruslah bebas dari setiap pertanyaan tentang pembagian peran atau waktu. Inilah yang Yesus ajarkan. Tuhan adalah Tuhanmu yang esa. Kemudian, dengan peralihan yang mulus, Dr. Tarik membawa diskusi itu kembali ke akar-akar kekristenan. Namun, saya tidak datang ke sini malam ini untuk menguliahi Anda tentang Al-Quran. Saya datang untuk membantu Anda menemukan Tuhan yang esa dalam naskah-naskah Anda sendiri, katanya, sambil mengangkat Alkitabnya. Saat Anda bertanya apakah Trinitas tercantum sepenuhnya dalam Alkitab, izinkan saya bertanya balik, di manakah, dalam perjanjian baru yang asli, Yesus pernah menggunakan kata Trinitas? Para pendeta gelisah. Mereka tahu jawabannya. Kata itu tidak ada. Yang kita temukan adalah perdebatan, bahkan di antara para murid dan pengikut awal. Kita menemukan ayat-ayat yang secara jelas menyatakan keesaan Tuhan, lanjut Dr. Tarik. Dia dengan cepat mengutip ayat yang sering dihindari dalam diskusi ini. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Markus pukul 12.29, mengutip Ulangan 6:4. Sebab hanya ada satu Allah, dan hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2:5. Dr. Tarik membiarkan ayat-ayat itu menggantung di udara. Yesus mengajarkan, dan Paulus menegaskan, bahwa Tuhan adalah esa. Lantas,
Dari mana datangnya formula 3 pribadi dalam satu esensi? Dia melanjutkan dengan poin historis yang mematikan. Trinitas, dalam bentuk yang Anda ajarkan sekarang, bukanlah ajaran yang secara utuh dan final diberikan oleh para rasul. Melainkan, ia adalah hasil dari konsili-konsili gereja yang terjadi ratusan tahun setelah Yesus. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Doktrin tersebut diformulasikan untuk menyelesaikan perdebatan sengit melawan Arius dan yang lainnya, yang percaya bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Dengan kata lain, ulama tarik menyimpulkan, nadanya kini dingin dan logis. Anda mempertahankan doktrin yang merupakan kemenangan politik dan teologis dari gereja abad keempat, yang berusaha menyatukan berbagai pandangan tentang ketuhanan Yesus, alih-alih ajaran yang sepenuhnya tidak tercantum dalam Alkitab yang Anda pegang. Pernyataan ini bukan hanya serangan terhadap Islam, itu adalah otokritik historis kekristenan yang diucapkan oleh seorang ulama muslim. Para pendeta dibuat syok. Mereka telah mempersiapkan diri untuk membela dogma, tetapi mereka tidak siap untuk membahas sejarah bagaimana dogma itu diciptakan. Suasana di katedral kini didominasi oleh suara Dr. Tariq Al-Hasan yang tenang, namun menggelegar secara intelektual. Setelah berhasil menunjukkan bahwa Trinitas adalah ajaran gereja yang dikodifikasi di abad keempat dan tidak sepenuhnya tercantum dalam Alkitab, ia beralih ke analisis teks yang telah membuat para pendeta ketakutan. Saudara-saudara pendeta, Anda menantang kami dengan pertanyaan, Tuhan kok ada 3? Pertanyaan itu berasal dari logika sederhana yang mencari kejelasan. Namun, izinkan saya menggunakan teks-teks Anda sendiri untuk menunjukkan mengapa pertanyaan itu begitu kuat dan begitu sulit dijawab bahkan oleh para teolog Kristen yang paling brilian sekalipun. Ujar Dr. Tariq, suaranya mengandung empati, bukan penghinaan. Dia membuka Alkitabnya lagi, kali ini ke Perjanjian Baru. Jika Trinitas adalah kebenaran universal dan abadi, jantung dari iman Kristen, kita harus berharap ia akan diajarkan dengan keseragaman yang tegas oleh Yesus dan para rasul, katanya. Namun, Alkitab menunjukkan sebaliknya. Dr. Tariq membandingkan dua kutipan fundamental, yang masing-masing telah dianalisis para pendeta, tetapi kini disajikan dari perspektif yang berbeda. Kutipan yang mendukung keesaan absolut. Mari kita lihat Yesus sendiri. Ketika ia ditanya tentang perintah yang paling utama, ia menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus pukul 12.29. Di sini, Yesus tidak menambahkan, dan aku adalah pribadi kedua dari 3. Ia menegaskan kembali monoteisme murni Yahudi. Kutipan yang mendukung subordinasi. Kemudian, kita melihat Yesus berdoa kepada Bapanya. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes pukul 14.28. Jika Bapa dan Putra adalah satu dan setara dalam esensi ketuhanan, mengapa Yesus menyatakan bahwa Bapa lebih besar? Ini menunjukkan adanya hierarki, sebuah konsep yang bertentangan dengan kesetaraan mutlak dalam doktrin Trinitas. Dr. Tariq mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Pertanyaan, Tuhan kok ada 3? Muncul karena teks-teks ini tidak seragam dalam mendukung kesetaraan ketiga pribadi tersebut. Di satu sisi, ada pernyataan monoteisme yang tegas. Di sisi lain, ada pernyataan yang mengindikasikan adanya subordinasi Yesus kepada Bapa. Dia kemudian melancarkan pukulan telak yang berhubungan langsung dengan persiapan rahasia para pendeta. Anda telah mempersiapkan ayat-ayat, pastor, yang mungkin berbunyi, 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiga-tiganya adalah satu. Anda pasti tahu, dan saya yakin Anda telah membacanya, bahwa ayat tersebut, dikenal sebagai Comma Johanneum, adalah sisipan yang terkenal dan diakui oleh para sarjana Alkitab modern, bahkan dari gereja Katolik sendiri, sebagai tambahan pada naskah aslinya. Pengakuan bahwa teks utama yang mendukung Trinitas adalah pemalsuan, sisipan, menghantam inti argumen para pendeta. Ekspresi wajah Pastor Eduardo berubah dari rasa terkejut menjadi sedikit mual. Rencana mereka untuk menggunakan ayat-ayat jebakan kini menjadi bumerang yang menghancurkan. Dr. Tariq menyimpulkan argumennya tentang keesaan Tuhan. Tuhan kami, Tuhan yang Esa, adalah Tuhan yang tidak membutuhkan kompromi logis untuk menjelaskan sifatnya. Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak perlu, terbagi, menjadi 3 untuk menunjukkan kasih. Kami percaya bahwa kebenaran terbesar adalah kebenaran yang paling murni dan paling sederhana, Tuhan itu satu. Ketenangan ulama Tariq,
yang disandingkan dengan kedalaman analisis tekstualnya, membuat para pendeta terdiam 1000 bahasa. Mereka datang untuk menghina Islam, tetapi malah dipaksa untuk menghadapi keretakan dan ketidakseragaman dalam fondasi dogmatis mereka sendiri. Setelah ulama tarik menyelesaikan analisisnya tentang asal-usul Trinitas dan ketidakseragaman tekstualnya dalam Alkitab, keheningan yang terjadi bukanlah keheningan yang sopan, melainkan keheningan yang menghancurkan. Di aula Katedral Toledo yang megah, suara-suara bisikan dari jemaat mereda, digantikan oleh suara Dokter Tarik yang terakhir bergema, "Tuhan itu satu." Pastor Eduardo Martin merasakan sensasi mual yang dingin di perutnya. Ia adalah pemimpin rencana ini, dan kini, ia merasa seperti arsitek dari sebuah bangunan yang tiba-tiba runtuh. Semua poin yang mereka siapkan, mengenai superioritas kasih Tuhan yang terbagi, dan perlunya pengorbanan Yesus, kini terasa hampa, karena fondasi teologis Trinitas itu sendiri baru saja dipertanyakan secara internal oleh seorang ulama Muslim. Ia melirik ke sekeliling meja panel. Wajah para pendeta lain menunjukkan berbagai tingkat syok. Pastor Manuel, si teolog konservatif, tampak marah, tetapi tangannya yang menggenggam pena bergetar, pertanda ia tidak bisa menemukan argumen balasan yang layak. Pastor Javier, yang biasanya sinis, kini hanya menatap kosong ke arah ulama tarik. Mereka telah mempersiapkan perdebatan, tetapi mereka tidak siap untuk otokritik yang begitu fasih terhadap dogma inti mereka. Ulama tarik tidak menyerang dengan Islam, dia menyerang dengan historisitas dan kritik tekstual Kristen itu sendiri. Eduardo mencoba mengambil mikrofon. Ia harus membalikkan keadaan. Dokter Tarik, Anda mengabaikan misteri. Iman kami didasarkan pada hal-hal yang melampaui logika. Anda menggunakan pendekatan rasionalistik untuk menghancurkan keindahan. Pastor, sela Dokter Tarik, tetap tenang namun tegas. Saya tidak mengabaikan misteri. Saya hanya bertanya, misteri itu haruslah berasal dari firman Tuhan yang jelas, bukan dari konsili politik yang terjadi berabad-abad kemudian. Apakah itu rasionalistik untuk bertanya di mana Yesus atau para rasul secara eksplisit mengajarkan formula 3 pribadi yang setara dalam esensi? Saya hanya mengutip sumber Anda. Pukulan telak datang ketika Dokter Tarik menyebutkan Comma Johanneum, ayat yang secara terang-terangan mereka siapkan sebagai kartu as pendukung Trinitas, hanya untuk dibongkar sebagai sisipan yang tidak autentik. Ini adalah kekalahan memalukan. Ulama itu tahu Alkitab mereka, dan tahu lebih baik daripada mereka sendiri tentang cacat historisnya. Di antara jemaat, kekacauan batin mulai terlihat. Ada yang berbisik tidak percaya, ada yang terlihat bingung, dan ada pula yang terlihat lega. Bagi banyak orang awam, pertanyaan, Tuhan kok ada 3, selalu menjadi beban intelektual. Mendengar seorang ahli dengan tenang menjelaskan bahwa doktrin itu adalah hasil konsili gereja, bukan ajaran utuh Yesus, menimbulkan keraguan fundamental. Apakah keyakinan yang kita anut selama ini adalah kebenaran Tuhan, ataukah interpretasi manusia? Pastor Eduardo tiba-tiba merasa sangat lelah. Semangat untuk mempermalukan Islam telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa malu dan keraguan yang tajam. Ia menyadari bahwa rencananya untuk menghina Islam justru berbalik total, dan ia telah secara tidak sengaja memberi panggung kepada ulama tarik untuk menanam benih keraguan teologis paling parah di hati puluhan rohaniwan dan ribuan jemaatnya sendiri. Malam itu, di Katedral Toledo, pertempuran iman telah dimenangkan bukan oleh yang berkuasa atau yang tradisional, tetapi oleh yang paling jujur terhadap sumbernya sendiri. Debat diakhiri dengan suasana yang dingin, tanpa tepuk tangan meriah. Para pendeta pergi dengan kekalahan yang jauh lebih dalam daripada sekadar skor debat. Mereka pergi dengan pertanyaan yang merayap ke dalam jiwa mereka. Jika ajaran inti mereka tidak sepenuhnya berasal dari kitab suci, apalagi yang mereka yakini? Tiga hari setelah malam konfrontasi di Katedral Toledo, suasana di antara kelompok pendeta inti yang dipimpin Pastor Eduardo terasa seperti musim dingin yang pahit. Kekalahan dalam debat bukanlah hal yang memalukan. Yang menghancurkan adalah fakta bahwa ulama tarik telah membongkar fondasi Trinitas dengan menggunakan Alkitab dan sejarah gereja mereka sendiri. Pastor Eduardo, yang biasanya sombong, kini mengurung diri. Ia tidak dapat tidur. Setiap kali ia mencoba membaca Alkitab, frasa Dokter Tarik tentang Comma Johanneum dan konsili-konsili politik berputar-putar di benaknya. Keraguan itu bukan lagi serangan eksternal, melainkan virus internal yang menggerogoti keyakinan yang telah ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Ia tahu ia tidak sendirian. Belasan pendeta yang duduk di panel malam itu juga mengalami hal serupa. Mereka adalah rohaniwan yang cerdas,
Mereka tahu Dr. Tarik tidak mengarang fakta sejarah gereja atau kritik tekstual Alkitab. Mereka hanya memilih untuk mengabaikannya demi menjaga dogma. Pada malam keempat, Eduardo mengirim pesan transkripsi kepada 5 pendeta yang paling ia percayai dan yang paling terpengaruh oleh debat tersebut, termasuk Pastor Manuel dan Pastor Javier. Pertemuan itu diadakan bukan di katedral, melainkan di sebuah rumah pertanian tua milik keluarga Eduardo, jauh dari mata jemaat dan rekan-rekan yang konservatif. Saat mereka berkumpul, tidak ada lagi perdebatan teologis yang sombong. Hanya ada kelelahan dan ketidakpastian. "Saya harus jujur," ujar Pastor Manuel, yang suaranya kini terdengar sangat pelan. Ketika dia mengutip 1 Timotius 2:5, hanya ada satu Allah, dan hanya ada satu pengantara yaitu manusia Kristus Yesus. Itu menghantam saya. Jika Yesus adalah manusia, pengantara, bagaimana ia bisa menjadi Tuhan, yang diantrai, secara absolut pada saat yang sama, tanpa menimbulkan kerancuan? Pastor Javier menghela napas berat. "Kita selalu mengajarkan bahwa misteri itu di atas akal. Tapi ulama Tarik menunjukkan bahwa misteri itu tidak hanya di atas akal. Ia juga melawan konsistensi teks suci kita sendiri. Saya telah membaca ulang sejarah Nicea. Perdebatan itu memang sengit, dan keputusan Trinitas dipengaruhi oleh politik kekaisaran Romawi." Eduardo mendengarkan dengan kepala tertunduk. "Kita datang untuk menghina, tapi kita malah menemukan keretakan di rumah kita sendiri. Dan keretakan itu adalah, jika kita harus berpegangan pada ajaran yang tidak sepenuhnya tercantum dalam Alkitab, atas dasar apa kita membangun iman kita? Atas dasar tradisi gereja yang bisa salah? Atau atas dasar firman Tuhan yang murni?" Setelah diskusi yang panjang dan menyakitkan, mereka mencapai sebuah kesimpulan radikal dan berbahaya. Mereka harus mencari jawaban yang lebih dalam dari sumber keraguan mereka sendiri. Mereka tidak bisa lagi menenangkan diri dengan dogma. Mereka harus mencari kebenaran murni. Eduardo mengusulkan ide yang membuat rekan-rekannya terdiam. "Kita harus menghubungi Dr. Tarik Al-Hasan lagi. Bukan untuk berdebat, tapi untuk belajar." Keputusan itu adalah pengakuan kekalahan total, namun juga langkah berani menuju pencarian kebenaran. Mereka membutuhkan ulama Tarik untuk mengisi kekosongan yang ia ciptakan. Jika Trinitas meragukan, lantas, apa keesaan Tuhan yang murni itu? Eduardo segera menggunakan koneksi akademisnya untuk mendapatkan kontak pribadi Dr. Tarik. Ia mengirim pesan singkat yang sangat berbeda dari undangan provokatif sebelumnya. Pesan itu hanya berisi beberapa kalimat. "Dr. Tarik, kami meminta pertemuan pribadi. Kami tidak ingin berdebat. Kami hanya ingin pengakuan jujur dari seorang sarjana. Bagaimana kami dapat menemukan keesaan Tuhan yang murni jika kami harus menghadapi fakta bahwa Trinitas adalah ajaran gereja yang tidak sepenuhnya tercantum dalam Bible?" Kini, mereka hanya bisa menunggu tanggapan dari pria yang tadinya ingin mereka permalukan, yang kini menjadi satu-satunya orang yang memegang kunci untuk meredakan kekacauan batin mereka. Respons Dr. Tarik Al-Hasan terhadap pesan singkat Pastor Eduardo datang keesokan paginya, sama tenangnya seperti respons undangan debat yang pertama. Ia setuju untuk bertemu, namun menetapkan syarat. Pertemuan itu harus diadakan di tempat netral, tanpa rekaman, dan hanya untuk pencarian kebenaran, bukan konfrontasi. Tempat pertemuan yang disepakati adalah sebuah perpustakaan universitas tua yang tenang di pinggiran Madrid, jauh dari sorotan publik Toledo. Hanya 5 pendeta, termasuk Eduardo, Manuel, dan Javier, yang hadir. Ketika ulama Tarik tiba, ia disambut oleh wajah-wajah yang sangat berbeda dari yang ia temui di gereja. Tidak ada lagi arogansi teologis. Hanya ada kelelahan spiritual dan mata yang penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Eduardo memulai pembicaraan dengan nada yang dipenuhi rasa malu. "Dr. Tarik, kami datang bukan sebagai lawan, tapi sebagai murid yang bingung. Anda telah menunjukkan kepada kami bahwa apa yang kami yakini sebagai fondasi, Trinitas, adalah ajaran gereja yang tidak sepenuhnya tidak tercantum dalam Alkitab. Itu telah menghancurkan kami." Dr. Tarik mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menunjukkan kemenangan, melainkan belas kasih. "Pastor Eduardo, Anda tidak hancur. Anda hanya baru saja menemukan bahwa ada pintu yang lebih besar menuju ketuhanan yang lebih murni. Tugas seorang sarjana bukanlah untuk memenangkan debat, tetapi untuk memurnikan pemahaman tentang yang ilahi." Ia menjelaskan bahwa ia tidak datang ke Spanyol untuk mengubah agama siapapun, melainkan untuk menegaskan bahwa ajaran mendasar semua nabi, termasuk Yesus, adalah tauhid, keesaan Tuhan yang tak terbagi. "Anda datang dengan pertanyaan, 'Tuhan kok ada 3?'
Saya harap saya telah menunjukkan bahwa keraguan itu adalah keraguan yang sah secara historis, bahkan dalam tradisi Anda sendiri. Sekarang, Anda harus melangkah maju. Jangan kembali ke dogma hanya karena itu nyaman. Carilah kebenaran yang konsisten, logis, dan yang paling penting, yang diajarkan dengan jelas oleh para nabi. Dr. Tariq tidak langsung mengajarkan Islam. Ia mengarahkan mereka untuk mempelajari kembali sejarah agama mereka sendiri, tetapi dengan kacamata skeptisisme yang sehat terhadap dogma pasca Nicea. Ia mendorong mereka untuk membandingkan konsep keesaan Tuhan dalam ajaran Yesus yang terekam dalam Injil yang paling awal, dengan formulasi Trinitas yang muncul kemudian. Jika Anda mencari keesaan Tuhan, pelajarilah siapa Tuhan itu dalam Perjanjian Lama, dan lihatlah bagaimana Yesus, dalam banyak kesaksiannya, tunduk kepada Tuhan Bapa yang Esa. Dalam Alkitab Anda, ketaatan kepada Tuhan yang Esa selalu menjadi perintah utama. Dimanapun Yesus berdoa, Ia selalu berdoa kepada yang satu, Bapanya. Ikutilah doa itu, saran Dr. Tariq. Selama beberapa minggu berikutnya, terjadi serangkaian pertemuan rahasia. Ulama Tariq memberi mereka kurikulum studi baru. Studi mendalam tentang Perjanjian Lama, fokus pada sifat monoteistik yang tegas. Ulangan 6:4. Studi kritis tentang Injil Sinoptik, mencari di mana Yesus secara eksplisit menyatakan dirinya setara dengan Bapa, bukan hanya sebagai anak yang patuh dan berkorban. Membandingkan konsep Roh Kudus, yang diutus, dengan keesaan Tuhan yang mengutus. Para pendeta itu, yang awalnya bertujuan untuk mempermalukan Islam, kini tenggelam dalam perjalanan penemuan iman yang baru. Mereka tidak lagi membaca untuk mempertahankan diri, tetapi untuk membebaskan diri. Semakin mereka membaca, semakin jelas bagi mereka bahwa keesaan Tuhan yang mutlak, Tauhid, adalah benang merah yang menghubungkan Yudaisme, ajaran asli Yesus, dan ajaran Islam. Jilid-jilid baru dalam hidup mereka telah dibuka, menuntut kejujuran radikal dari diri mereka sendiri. Mereka telah menghabiskan hidup mereka untuk melayani doktrin, bukan kebenaran tunggal. Bimbingan rahasia Dr. Tariq dan studi intensif yang dilakukan oleh Pastor Eduardo dan rekan-rekannya berlangsung selama hampir 2 bulan. Bagi mereka, ini bukan lagi tentang memeluk agama baru. Ini tentang kembali ke akar ketuhanan yang paling murni yang mereka yakini telah hilang dalam perjalanan sejarah gereja. Mereka mendapati bahwa keesaan Tuhan, Tauhid, dalam Islam bukanlah konsep yang dingin, seperti yang mereka tuduhkan, tetapi sebuah kekuatan filosofis yang membebaskan Tuhan dari segala keterbatasan, termasuk kebutuhan akan pribadi kedua untuk pengorbanan. Semakin mereka mendalami kitab suci mereka sendiri dan meneliti tulisan-tulisan ulama Tariq, semakin mereka yakin kebenaran adalah satu, dan kebenaran itu tidak terbagi. Keraguan telah berubah menjadi kepastian yang membakar. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan menerima kebenaran ini, tetapi bagaimana mereka akan melakukannya. Sebagai pendeta senior, keputusan mereka untuk memeluk Islam, mualaf, akan menjadi gempa bumi spiritual di Spanyol. Itu akan berarti kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan kemungkinan besar, dukungan keluarga dan teman. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Desember, ke-6 pendeta yang terlibat dalam studi rahasia itu berkumpul untuk terakhir kalinya. Mereka telah mencapai titik tanpa bisa kembali. Saya tidak bisa lagi berdiri di altar katedral itu dan mendoakan Trinitas yang saya tahu secara historis dan tekstual adalah ajaran gereja yang tidak sepenuhnya tercantum dalam Alkitab, kata Pastor Manuel. Matanya dipenuhi air mata, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Saya telah memilih Tuhan saya yang Esa, Sang Pencipta, bukan dogma yang diciptakan. Pastor Eduardo, yang memulai semua ini dengan niat buruk, kini menjadi yang paling teguh. Tuhan menguji niat saya yang sombong dan membalasnya dengan kebenaran. Saya datang untuk menghina, tapi malah diberi petunjuk. Tugas kita sekarang adalah bersaksi. Kita harus menunjukkan kepada jemaat bahwa ini bukan kekalahan, tapi penemuan terbesar. Mereka menghubungi Dr. Tariq dan memintanya untuk memimpin mereka dalam upacara pengakuan iman. Mereka memutuskan untuk melakukannya di tempat yang paling privat, sebuah masjid kecil dan sederhana di pinggiran kota yang tidak mencolok, jauh dari media dan mata-mata gereja. Pada hari yang ditetapkan, 6 pendeta senior Spanyol, mengenakan pakaian sipil, berdiri di hadapan ulama Tariq. Momen itu sunyi, sakral, dan penuh ketegangan sejarah. Dr. Tariq, dengan suara yang dipenuhi kehangatan dan ketenangan, membimbing mereka. Satu persatu,
6 rohaniwan itu mengucapkan syahadat, deklarasi keimanan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Pastor Eduardo mengucapkan kata-kata itu, ia merasakan beban bertahun-tahun dogma dan keraguan terangkat dari jiwanya. Ia tidak lagi melayani teologi yang rumit, tetapi kebenaran yang sederhana dan tunggal. Keputusan mereka untuk mualaf, meskipun dilakukan secara rahasia, tidak mungkin disembunyikan lama. Dalam waktu 48 jam, berita tersebar, 6 pendeta senior dari Katedral Toledo telah meninggalkan jabatan mereka. Meskipun mereka tidak segera mengumumkan alasan mereka, spekulasi meledak. Ketika Pastor Eduardo, yang kini bernama Ahmad, dan rekan-rekannya akhirnya merilis pernyataan publik yang singkat, mengutip keraguan teologis mendalam mengenai doktrin Trinitas yang dipicu oleh debat tersebut. Berita itu mengguncang Spanyol, Eropa, dan gereja Katolik secara global. Kekalahan dalam debat telah menjadi mualaf massal di kalangan rohaniwan. Ini adalah berita yang akan mengubah dialog antar iman selamanya. Keputusan mualaf oleh Pastor Ahmad, sebelumnya Eduardo, dan 5 rekan pendeta seniornya mengguncang landasan dialog antar iman di Spanyol. Dampaknya jauh melampaui kekosongan yang mereka tinggalkan di Katedral Toledo. Itu memaksa gereja, media, dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan kembali asumsi lama mereka tentang kebenaran teologis. Katedral Toledo, tempat debat yang seharusnya menjadi kemenangan mutlak, kini menjadi simbol pertanyaan yang tak terjawab. Para pendeta yang tersisa berjuang untuk memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada jemaat. Mereka mencoba menjelek-jelekan para mualaf sebagai orang yang tertipu atau lemah iman, tetapi argumen itu terasa hampa. Masyarakat tahu bahwa Ahmad dan rekan-rekannya adalah teolog ulung yang mengorbankan segalanya demi keyakinan baru mereka. Sebaliknya, ulama Dr. Tariq Al-Hasan mendapati dirinya berada di pusat perhatian global. Ia menolak perayaan atas kemenangan, bersikeras bahwa peristiwa itu adalah hasil dari kejujuran intelektual, bukan strategi perdebatan. Ia menekankan bahwa keraguan para pendeta adalah wajar, karena Trinitas adalah ajaran gereja yang tidak sepenuhnya tercantum dalam Alkitab, dan bahwa ia hanya membantu mereka menemukan konsistensi dalam naskah suci mereka sendiri. Peristiwa ini memicu 2 dampak besar. 1. Perubahan wacana publik. Di media Spanyol, wacana tentang Islam dan kekristenan berubah secara drastis. Pertanyaan, Tuhan kok ada 3? Yang dulu dianggap sebagai ejekan sederhana, kini menjadi topik serius dalam diskusi akademik dan media. Masyarakat umum mulai mencari tahu tentang sejarah Konsili Nicea dan kritik tekstual Alkitab yang telah diangkat ulama Tariq. Banyak umat Katolik yang sebelumnya tenang mulai merasakan keraguan serupa. Jika para pemuka agama yang paling berpendidikan pun meragukan fondasi ini, mengapa mereka harus menerimanya tanpa pertanyaan? Kisah Ahmad, Eduardo, dan rekan-rekannya menjadi titik tolak bagi banyak orang Spanyol untuk melakukan penelusuran pribadi terhadap konsep keesaan Tuhan yang murni. 2. Jembatan dialog baru. Yang paling paradoks, rencana awal untuk menghina Islam justru melahirkan jembatan dialog antar iman yang lebih tulus. Ulama Tariq, yang kini menjadi figur yang sangat dihormati, menggunakan peristiwa ini bukan untuk mengkonversi lebih banyak orang, melainkan untuk mendorong dialog berdasarkan prinsip bersama tentang keesaan Tuhan. Ahmad dan rekan-rekannya, yang kini menjadi mualaf, menggunakan pengetahuan teologis kekristenan mereka yang mendalam untuk bersaksi. Mereka tidak menyerang keyakinan lama mereka, melainkan menjelaskan bahwa Islam adalah pemenuhan dari monoteisme yang diajarkan oleh Yesus. Mereka mendirikan pusat studi yang berfokus pada ajaran Yesus, Isa, sebagai nabi, bukan Tuhan, dan membandingkan teks-teks Alkitab dan Al-Quran secara jujur. Warisan yang berlanjut dari peristiwa ini adalah kebenaran, ketika dicari dengan hati yang jujur, seringkali akan terungkap dari sumber yang paling tidak terduga, bahkan di jantung sebuah katedral kuno. Kerangka yang berawal dari kesombongan teologis dan niat buruk untuk menghina, justru berakhir dengan transformasi spiritual yang menegaskan bahwa pengejaran terhadap Tuhan yang Esa adalah misi paling mulia, melampaui batas-batas institusi keagamaan. Kisah puluhan pendeta yang dibuat syok dan mualaf ini meninggalkan pesan abadi. Setiap keyakinan, tidak peduli seberapa tua atau dihormati, harus selalu siap diuji oleh rasionalitas, sejarah, dan kejujuran terhadap teks sucinya sendiri. Dan kadang-kadang, untuk menemukan Tuhan yang satu, seseorang harus siap meninggalkan Tuhan yang ada 3 dalam bayang-bayang dogma manusia.